Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Oke. Sebelum mulai, kalian udah kenal sama Ibu belum? Belum. Nanti ya kita kenalan. Sebelum kenalan kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, silakan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Ibu duduk ya. Iya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya Bapak. Oke, sebelum Ibu perkenalan, Ibu mau absen terlebih dahulu ya, supaya Ibu kenal kalian satu sama lain. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Oke, dulu. Hadir, Bu. Ini ya, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Yang gak masuk siapa di sini? Mei, Bu. Kenapa itu? Bolos. Bos. Iya, Bu. Dibilangin ya suruh masuk gitu ya. Iya, Bu. Oke, udah absen ya. Tadi Iya, Bu. Ibu perkenalan. Udah tahu nama Ibu sebelumnya? Belum. Oke, Ibu perkenalan ya. Iya, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Neni. Kalian bisa panggil Ibu Neni ya. Nama lengkap Ibu Neni Anjani ya. Kalian bisa panggil Ibu Neni. Ibu lulusan dari Universitas Indonesia PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini Ibu ditugaskan untuk mengajar di kelas S6G. Betul kan? Iya, Bu. Di sini Ibu akan memberikan pelajaran ekonomi, menggantikan guru yang kemarin yang ditugaskan ke sekolah lain. Di sini Ibu menggantikan pelajaran ekonomi. Sebelumnya di sini udah pernah belajar ekonomi? Sudah, Bu. Sudah. Pasti tahu dong ekonomi apa aja itu? Iya, Bu. Mengerti? Oke, nanti Ibu jelasin ya. Nah, di sini Ibu mengajar di kelas 12. Di mana di kelas 12 ini ada 6 KD. Iya, Di Bu. semester 1 3 KD dan semester 2 3 KD. Di sini Ibu memberikan materi dan penilaian, yaitu ada 3 penilaian. Yang pertama kehadiran kalian, yang kedua absen kalian, yang ketiga tugas kalian. Jadi Ibu harap kalian bisa mengikuti aturan-aturan Ibu ya. Iya, Bu. Kita belajarnya santai tapi serius ya. Iya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita mulai saja pembelajarannya ya. Iya, Bu. Untuk pertemuan pertama ini, tapi sebelum Ibu mulai nih, ini bangku ada yang kosong, yang belakang coba ke depan dulu ya, isi yang kosong terlebih dahulu. Silakan, yang belakang isi Maju yang ini. kosong. Babu dan jangan. Ayo, Saya mau di sini. yang sebelahnya maju aja. Maju gila. Saya. Ayo maju. Ibu kalau nggak maju-maju, Ibu nggak akan mulai pembelajarannya loh. Maju dong, Bibi, biar dimulai pelajarannya. Terus kan udah maju, Nabila. Itu kan masih jam 01. Udah apa-apa. Udah kalau begitu nggak apa-apa ya. Berarti yang depan berarti nanti nangkepnya lebih cepat. Oke. Kita masuk ke teori lagi. Ibu belum kenalan alamat rumah ya? Iya, Bu. Oke. Sebelum mulai belajarnya, Ibu ini asal dari
sebagai sistem informasi. Kelas 12. Ya Bu. Oke. Untuk sistem informasi akuntansi ini, di sini ada yang tahu nggak apa itu akuntansi? Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan ya. Apa itu akuntansi? Ayo. Akuntansi itu, Ya, siapa? akuntansi itu kayak pencatatan gitu nggak sih? Ya, betul. Siapa lagi yang menambahkan? Ya Bu. Ya. Akuntansi itu pencatatan arus kas. Ya. Dan masuk. Ya, betul. Yang belakang? Apa itu akuntansi? Tahu? Tidak. Boleh. Oke. Perhatikan ibu ya. Ya Bu. Oke. Oke, ibu mulai ya. Di sini akuntansi adalah sebagai akuntansi ini sering disebut dalam bahasa bisnis karena akuntansi dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi itu seperti kayak pencatatan buat akunting-akunting yang dibutuhkan di perusahaan, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan ya. Oke, ada yang tahu menurut para ahli akuntansi, pengertian akuntansi menurut para ahli? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu yang belakang siapa ya? Ini Bu namanya Bu. Ini. Ibu tadi perhatikan dia nggak menasih ibu ya? Biasaan Bu. Perhatikan ya, ini ya. Oke, di sini ada yang tahu menurut para ahli akuntansi itu apa? Kamu tahu nggak dia? Iya. Ayo, ini buat. Jadi Bu, menurut Ya, boleh silakan. akuntansi menurut Sumarsono adalah proses mengidentifikasi, menghimpun dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Betul sekali, boleh tepuk tangannya buat Bila. Ini keren banget ya. Bila bisa jawab. Siapa lagi? Saya Bu. Oke, boleh. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika Bu, akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Oke, baik betul sekali ya, tepuk tangan lagi bagus. Ada lagi yang tahu? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan oleh pemakai tersebut. Sampai sini paham? Ini minum dong, kan lagi belajar. Ada apa ini? Kenapa ribut? Sampai sini anak-anak paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau misalkan ibunya terlalu cepat menjelaskan kepada kalian bisa tunggu ibu ya. Ya Bu. Oke, kita lanjutkan ke sejarah perkembangan akuntansi. Di sini ada yang tahu sejarah akuntansi mulainya dari kapan? Ada yang tahu? Ayo. Ini ibu melatih keaktifan kalian ya. Iya Bu. Supaya kalian bisa memahaminya lebih ini dan bisa berinteraksi gitu secara langsung. Ayo, sejarah perkembangan akuntansi. Belum tahu ya? Oke, ibu jelaskan ya. Oke, sejarah akuntansi ini atau pencatatan telah ada
dalam berbagai peradaban sejak kurun lebih dari 3000 sebelum Masehi. Udah lama sekali ya. Di antaranya adalah peradaban Kaldea, Babilonia, Assyria, dan Samiria. Kemudian peradaban Mesir, peradaban Cina, peradaban Yunani. Pencatatan belum dilakukan secara sistematis dan belum lengkap. Di Italia, pedagang-pedagang Venesia melakukan pencatatan transaksi keuangan lebih sistematis. Kemudian pada tahun 1994, Luca Poligio mempublikasikan buku yang bernama Summa de Arithmetica Geometria yang berisi ilmu pasti. Kemudian itu sejarah perkembangan akuntansi di dunia ya. Kemudian di sini ada yang tahu nggak kapan masuknya akuntansi di Indonesia? Ini sejarah akuntansi di Indonesia. Ayo, ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ibu kasih nilai ya, buat menambah nilai kalian. Ada yang tahu sejarah akuntansi di Indonesia? Ayo, oke bila silakan. Akuntansi di Indonesia sejak tahun 1645 bukan sih? 45, salah. Ada yang lain yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya silakan. itu sejak tahun 1642 bukan Bu? Ya betul, itu zaman apa ya? Tepatnya pada zaman apa tuh? 1942. Zaman penjajahan Jepang Bu? Iya. Betul. Itu sejak zaman VOC ya. Iya Bu, dari Belanda ya Bu? Iya. Pada masa itu pendudukan Jepang selama 1942 sampai 1945. Itu sampai masanya ya bilang 1945 itu sampai batas VOC-nya. Iya Bu. Kemudian sistem akuntansi tetap menggunakan dolar Belanda. Kemudian tahun 1950 proses pengembangan akuntansi di Indonesia semakin besar dan dibentuk Ikatan Akuntansi Indonesia yang lain. Mohon maaf yang di belakang bisa tenang sedikit. Ibu lagi menerangkan ya. Tantrum Bu dia Bu. Apaan sih menurut? Kita keganggu nggak? Sedikit. Yang kayak gitu ya? Aku bilang apa tahu? Ya, perhatikan lagi ya anak-anak. Kalau misalkan ibunya ceramah dulu ya, mana ya? Ya Bu, aduh. Ngantuk ya? Semangat terus. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian pada 1973 PAI merumuskan prinsip akuntansi Indonesia yaitu disebut dengan PAI. Kemudian tanggal 1 Oktober 1994 PAI merevisi PAI dan mengubah menjadi SAK yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Kemudian pada tanggal 1 September 2007 SAK direvisi berisi 59 SAK yaitu penyatakan SAK yaitu asuransi syariah dan 7 SAK interprestasi SAK. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai sejarah akuntansi di Indonesia? Ada ya? Oke, ibu lanjutkan dulu ya. Kalian ngantuk nggak? Enggak ya? Ya Bu, Ngantuk Bu. Mana di sini? Ngantuk. Perhatikan ya. Oke, yang ketiga yaitu kualitas informasi akuntansi informasi keuangan akan didapat di dalam metode yang menuju kualitas begini. Di dalam kualitas informasi itu ada berapa kualitas akuntansi? ada 7 Bu. 7, oke betul. Coba sebutkan 7 dari kualitas informasi tersebut. Yang pertama relevan, Ya. yang kedua dapat dimengerti, Ya. terus daya uji, netral, tepat waktu, daya banding informasi, sama lengkap informasi keuangan. Betul sekali ya. Tuh, ada yang bisa menjelaskan apa itu relevan dari ketujuh itu? Bila ada yang bisa dijelaskan apa itu relevan, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, lengkap informasi.
Jadi begitu. Oke, boleh. Dapat itu artinya suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Terus yang dapat dimengerti itu artinya informasi harus dapat dimengerti oleh pemakaiannya dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah sesuai dengan batas kemampuan pemakai. Ya, betul. Daya uji itu untuk meningkatkan manfaatnya. Informasi harus dapat dimiliki kebenarannya oleh para pengukur yang independen. Jangan menggunakan metode pengukuran yang sama. Ya. Udah dulu. Ibu mau nanya sama Dini dong. Coba Dini jelaskan apa itu tepat waktu dalam akuntansi. Terlambat. Kok terlambat? Ya. Secara lebih rinci. Oke, boleh ada yang menambahkan apa itu tepat waktu dulu? Saya coba ya Bu. Iya. Jadi tepat waktu itu informasinya harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan ekonomi Bu, dan juga untuk menghindari penundaan pengambilan keputusan tersebut. Betul. Kemudian daya banding. Ada yang tahu daya banding? Dijelaskan ya. Daya banding informasi akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan sama ataupun laporan keuangan perusahaan lain pada periode yang sama. Kemudian lengkap informasi yaitu keuangan dikatakan lengkap bila dapat memenuhi keenam kualitatif di atas dan dapat memenuhi standar kelengkapan dalam laporan keuangan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem informasi akuntansi? Enggak Bu. Oke, Ibu lanjut aja ya. Ya Bu. Nanti sebelum istirahat, Ibu mau ngasih sebuah quiz. Jadi tolong semuanya anak-anak Ibu diperhatikan ya, supaya kalian bisa mengisi dengan baik. Ya Bu. Oke. Nah, Ibu nanti kasih kuis. Nah, Ibu ada reward buat kalian. Kalau misalkan kalian menjawab dengan baik dan nilainya bagus, Ibu kasih hadiah. Oke? Mau Bu. Oke. Lanjutkan dulu ya. Kemudian yang keempat yaitu prinsip akuntansi, konsep dasar laporan keuangan dan standar akuntansi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, prinsip akuntansi dalam menyusun informasi akuntansi. Kita harus berpegang pada prinsip akuntansi dasar. Yang pertama, basis aktual, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadi peristiwa ekonomi. Kemudian kelangsungan usaha, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha tentunya berupa untuk melakukan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus. Kemudian kesatuan usaha, kemudian pengaitan biaya dan harga perolehan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Anak Ibu? Enggak Bu. Oke, ini kan lonceng istirahat udah berbunyi ya. Ya Ibu. Sesuai janji Ibu mau ngasih tugas buat kalian nanti penilaiannya sesudah istirahat ya. Ya Bu. Itu fokusnya. Saya Bu. Nanti kalian isi ya. Nanti kumpulkan setelah istirahat. Nanti Ibu nilai ya. Ya Ibu. Oke, silakan istirahat. Terima kasih Bu. Terima kasih. A few moments later. Oke anak-anak, kita tadi udah istirahat, udah pada makan semuanya? Udah, Bu. Udah. Ayo yang tadi Ibu kasih tugas buat kuis, kumpulkan ya, nanti Ibu nilai. Ya Bu. Oke, silakan. Ibu ini juga teman-teman selesai ya Bu. Boleh, makasih ya Ibu. Ya Bu. Ini kok cuma 2 orang ya? Satu lagi, Dini. Bu. Mana Dini? Iya, kok nggak ada Dini? Biasanya dia suka telat tuh masuk istirahatnya. Mana ya? Maaf telat Bu. Iya. Ini kamu dari mana? Kok istirahat? Ini udah jam berapa? Ya saya nggak dengar Bu tadi. Ini
ngobrol sama teman-teman soalnya. Oke, baik. Ini Ibu udah nilai hasil kalian. Cuman 2 orang ya yang mengumpulkan. Ini nggak mengumpulkan tugasnya. Terus apa? Yang tadi kasih kuis, kamu nggak mau ngerjakan? Kamu mau ngasih tahu saya? Tadi udah dikasih kok. Mana? Tadi udah dikasih kan, Bil? Masing-masing orang udah pegang satu. Tapi bukunya udah ada di meja saya, Bu. kita udah dikasih sama ini. Tadi dikasih aku kasih ke kamu. Oke, udah tenang, nggak apa-apa ya. Udah tenang semuanya. Oke, tadi sesuai janji Ibu, yang mendapatkan nilai yang baik dikasih hadiah. Iya, Bu. Siapa nih kira-kira yang mendapatkan nilai yang paling besar? Ayo, Masih bukan gini, Bu. siapa? Siapa yo? Iya aja. Siapa yang nilai yang besar? Saya Tahu. Mau tahu? Tahu dong. udah tahu, Bu. Oke, Ibu kasih tahu ya. Yang mendapatkan nilai 99 adalah Nabila. Tepuk tangannya buat Nabila dong. Kalau yang dulu 80 ya. Ya, Bu. Tepuk tangan semuanya dong. Gila, keren banget ya. Baru hari Ini ngerjain. enggak tenang. Gila hebat banget ya. Baru pertama kali ketemuan udah mendapatkan nilai 99. Anak olimpiade, Bu. Iya, nanti dulu ikutin jejak Nabila ya. Iya, Bu. Kejar Nabila biar dapat nilai yang lebih besar lagi. Dan untuk ini, lain kali kalau ada kuis, boleh tanyakan oleh temennya. Kan itu udah kasih tahu ya. Oke, sebagai hadiahnya, Ibu kasih hadiah. Tiket umroh ya, Bu. Bukan dong. Bukan dong. Ibu, udah tenang. Ibu ada snack nih buat Nabila. Tepuk tangan dong. Ini Nabila hadiahnya. Iya. Nabila, nanti ditingkatkan lagi ya pembelajarannya. Baik. Dan mau juga ditingkatkan lagi ya. Iya, Bu. Soalnya ini adalah penentu buat tugas akhir juga. Kan Ibu tadi udah bilang, Ibu dari penilaian dari dosen, tugas, sama kerjaan. Oke. Ini sebentar lagi mau jam pulang. Untuk ini nanti boleh ikut ke ruangan Ibu terlebih dahulu ya. Oh, saya mau dikasih tadi, Bu. Ibu mau bicara tentang makasih sama kamu. Nanti sebelum pulang kamu ke ruangan Ibu ya. Untuk dulu antar Bini ya supaya di ruangan Ibu. Iya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Kalau misalkan kalian ada yang ingin tanyakan mengenai materi atau tugas yang lainnya, kalian bisa hubungi Ibu, bisa langsung datang ke rumah Ibu ya. Iya, Bu. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. A few moments later. Ya, silakan masuk. Ibu, ini dirinya, Bu. Silakan masuk, Bini. Saya ke kelas lagi ya, Bu. Ya, terima kasih ya Nurul. Silakan duduk. Oke, Dini. Sebelumnya kamu sudah tahu Ibu panggil ke sini kenapa? Oke, tadi Ibu lihat kamu di kelas banyak bercandanya, terus kurang memperhatikan dalam masalah pembelajaran. Terus kamu juga suka usil sama Nabila. Dan juga tadi kamu tidak mengerjakan kuis yang Ibu kasih sama kamu. Coba kamu ceritakan sama Ibu apakah kamu ada masalah di kelas apa di luar kelas? Iya sih, Bu. Saya lagi ada masalah. Boleh diceritakan sama Ibu masalahnya karena apa? Masalah keluarga sih, Bu, sebenarnya. Masalah keluarga. Ya, coba diceritakan sama Ibu. Siapa tahu Ibu boleh kasih saran atau kasih kamu. Ibu bisa jadi penengah buat kamu. Iya, di rumah orang tua saya suka berantem, Bu. Jadi saya nggak dapat perhatian dari mereka. Makanya kalau di kelas saya nyari perhatian, Bu.
Oke, jadi masalahnya di keluarga ya. Usulan buat kamu, kalau misalkan kamu ada unek-unek dalam masalah keluarga, kamu boleh diceritakan ke orang tua kamu, yang menjadi beban kamu. Siapa tahu nantinya orang tua kamu tidak begitu lagi. Terus kalau kamu bingung cari pendengar, ibu bisa jadi pendengar buat kamu, ya. Jadi kamu kalau misalkan ada masalah, kamu ceritakan langsung kepada orang tua kamu, jangan melarikan masalah ke kelas atau pembelajaran kamu ya. Oke, itu aja ya. Nanti kamu jangan kayak gitu lagi ya, perbaiki lagi pembelajarannya dan kamu jangan lampiaskan ke personal kamu ya. Oke, terima kasih Dini. Kalau misalkan ada yang ingin diceritakan, kamu boleh ke ibu, langsung cerita kepada ibu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Dini. Iya, Ibu. Makasih juga.